Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, ayah akan mengambil absen dulu. Pertama, An-Nisa Dwi Mirdasari. Aulia Khairun Nisa. Ciara Auranda. Ya, Ciara. Delvi Salsabila. Delvi. Diva Mi'atahul Jannah. Miftahul Jannah. Ya. Fadilah Mahardika. Ya, Fadilah. Fauziah Ghafur. Ya. Hafizah Laila. Hafizah Laila. Hanifah Khairani. Sakit Hanifah. Haura Hanifah. Haura. Hijratul Khairah. Hijratul Khairah. Indah Al-Haqiyah. Indah. Kuntum Khaira Ummah. Kuntum. Lutfia Amefdi. Lutfia. Mardiatul Rahmah. Mardiyah. Ya. Mardiatul Husna. Ya. Maisi Nabila Syawalni. Sakit? Maridah. Nah, Maridah. Miftahul Khairani. Ya. Miftahul Rizka Ilahi. Nailatul Husna. Nur Azizah. Alhamdulillah. Nur Husni Kamil. Alhamdulillah. Febiola. Febiola. Rahmatul Sakinah. Rahmatul Sakinah. Rahmino Zakiyah. Ya. Reskia Fitri. Ya. Salsabila. Hadir, alhamdulillah. Saniatus Salwa. Ya, Sania. Siti Masitah. Siti Masitah Maridah. Sifa Zuria Muti. Sifa Muria Muti. Sifa Tasya Apriliani. Tasya Apriliani. Baik, anak-anak semua, berarti ada 3 orang yang dalam kondisi kurang sehat ya. Ya, kita berdoa mudah-mudahan semua cepat sehat, bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasa, ya, mengikuti proses pembelajaran. Baik, anak-anak semua, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pembahasan An-Naskhu wal Mansukh, nasakh dan mansukh. Ya. Nasakh dan mansukh, ya. Ya, coba lihat di buku masing-masing di kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Manna Al-Qattan, halaman 232. Pembahasan tentang nasakh dan mansukh, ya, nasakh dan mansukh. Sebelumnya kita telah membahas pembahasan tentang sab'ah ahruf. Ya. Sab'ah ahruf. Apa itu sab'ah ahruf? Turun Al-Quran atas 7 bahasa. Itu ada dalil-dalil dan juga pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama tentang sab'ah ahruf itu. Ya. Jadi pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian pada masa Umar bin Khattab, Quran itu dibaca dengan sab'ah ahruf itu, dengan 7 bahasa itu. Barulah kemudian pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran ditulis ulang kembali dengan menggunakan bahasa Quraisy. Nah, mulai saat itu sampai sekarang, maka bahasa resmi yang dipakai untuk membaca dan menuliskan Quran itu adalah
Quran yang dengan bahasa Quraisy itu. Quran yang ditulis pada masa Utsman bin Affan itu. Yang kemudian ini dikenal dengan istilah Ar-Rasmul Utsmani atau Ar-Rasmul Mushaf. Ini kita mengulang sedikit apa yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya. Baik anak-anak semua, sekarang kita akan membahas tentang An-Nasikhu wal Mansukhu. Coba diperhatikan buku masing-masing. An-Nasikhu wal Mansukh. Nasakh wal Mansukh. Ya. An-Nasikhu wal Mansukh. Ya. An-Nasikhu wal Mansukh. Nasikh wal Mansukh. Ma makna naskhu lugatan? Ma makna nasakh? Ma makna naskhi lugatan? Izalah. Ya. An-naskhu lugatan bimakna al-izalah. Ya, izalah. Ma makna izalah? Hilang. Ya. An-naskhu lugatan bimakna al-izalah. Ya, bimakna al-izalah. Izalah artinya hilang. Ya, izalah artinya hilang. Kalau mazala apa artinya? Senantiasa atau selalu. Mazala. Ma tidak, zala hilang, tidak hilang. Maka kemudian itu dimaknai dengan senantiasa atau selalu. Jadi secara bahasa nasakh itu bermakna izalah. Artinya adalah hilang. Coba contohkan di dalam kalimat. Nasakh yang bermakna hilang itu. Apa contohnya? Nah. Nasakhat asy-syamsu az-zilla. Ya. Nasakhat asy-syamsu az-zilla. Apa artinya? Ya. Ma makna nasakhat di sini? Hilang. Ya. Matahari menghilangkan bayang-bayang. Ya. Matahari menghilangkan bayang-bayang. Jadi nasakha itu maknanya hilang. Ada contoh yang lain? Ada contoh yang lain? Nasakhat arih. Ya. Nasakhat arih asaral masyi. Ya, asaral masyi. Ya, asaral masyi. Apa artinya? Angin menghilangkan jejak perjalanan. Ya. Jadi secara bahasa nasakh bimakna al-izalah. Ya. Secara bahasa nasakh bermakna al-izalah. Artinya adalah hilang. Apa makna lain dari nasakh secara lugah? Ya. Naqlu syai'. Ya. Coba disebutkan makna nasakh yang lain. Ya, makna nasakh secara lugah yang lain. Bimakna nukilu syai' Naqlu syai' min maudhi' ila maudhi'in. Ya, naqlu syai' min maudhu'in ila maudhu'in. Ya. Yang kedua, makna nasakh secara lugah itu adalah naqlu syai'. Ya. Naqlu syai' min maudhu'in. Ya. Maudhu'in ila maudhu'in. Ya. Naqlu syai' min maudhu'in
Ya, min maudhu'in ila maudhu'in. Ma makna naqlu syai' min maudhu'in ila maudhu'in? Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Siapa yang bisa? Coba. Ma makna naqlu syai' min maudhu'in ila maudhu'in? Coba sebutkan. Berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ustaz. Berpindah sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Berpindah sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa contohnya? Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'lamun. Itu dalam Quran itu. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Jasiyah ayat 29. Apa bunyi ayatnya? Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Apa arti ayat itu? Ya. Sesungguhnya, coba sebutkan ma makna ayat itu. Inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun. Apa artinya? Sesungguhnya kami memindahkan apa yang kalian berbuat. Ya. Coba sebutkan makna itu. Sesungguhnya kami memindahkan apa yang kalian perbuat. Ya. Apa maksud dari memindahkan yang diperbuat itu? Mencatat ke dalam apa? Mencatat amal ke dalam suhuf, ke dalam lembaran. Jadi amal perbuatan kita itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh lain? Bahwa nasakh itu bermakna berpindah sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nasakhtul kitab. Ya, nasakhtul kitab. Nasakhtul kitab. Nasakhtul kitab. Ya. Ma makna nasakhtul kitab? Ma makna nasakhtul kitab? Saya memindahkan buku itu. Maksudnya saya menyalin buku itu. Ya. Saya menyalin isi buku itu. Ya. Ini makna nasakh secara bahasa, secara lugah. Ya, makna nasakh secara lugah. Jadi ada dua makna nasakh secara lugah. Coba disebutkan. Apa makna nasakh? Diulang kembali. Makna nasakh secara lugah. Ya. Yang pertama secara izalah. Ya. Makna izalah? Hilang. Yang kedua? Naqlu syai' min mawdu' ila mawdu'. Naqlu syai' min mawdu'in ila mawdu'. Ma makna? Memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Memindahkan sesuatu, berpindah sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Pintar sekali. Ini anak-anak ayah ini anak-anak luar biasa ini. Ya. Coba sebutkan contoh dari nasakh secara lugah bimakna izalah. Coba sebutkan contohnya. Ya. Contoh nasakh yang makna izalah. Ya. Inna kunna nastansikhu. Bimakna izalah. Kalau itu bimakna naqlu syai'. Ya, bimakna izalah. Ya. Nasyaktu syamsa az-zillu. Ya, nasakhat asy-syamsu az-zilla. Ya. Coba sebutkan contoh yang lain. Nasakh bimakna izalah. Sebutkan contoh lain nasakh bimakna al-izalah. Ya.
Ya. Wa nasakhat arihu atharasyai. Nasakhas arih asaral masyi. Coba minta. Baik. Sekarang coba sebutkan contoh lain. Nasakh itu contoh lain. Nasakh bimakna naqlus syai'. Ya, coba Indah. Ya. Indah sekali. Inna kunna, ya. Nasakhtul kitabi. Nasakhtul kitab, boleh. Ya, nasakhtul kitab. Coba yang siapa lagi yang mau menyebutkan? Nasakh bimakna naqlus syai' min mawdu'in ila mawdu'in. Coba contoh lain. Ya, coba contoh lain. Sebutkan contoh lain. Inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun. Wih, luar biasa sekali. Oh, pintar-pintar ini anak ayah ini. Anak ayah ya. Anak ayah. Ini nasakh bimakna lughah. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Anak-anak ayah bisa memahaminya. Kemudian nasakh menurut istilah. Ya. An-naskhu istilahan. Ya. An-naskhu istilahan. Ma makna nasakh istilahan? Ma makna nasakh istilahan? Raf'ul hukmi syar'i. Coba anak ayah ulang. Ya. Nasakh bimakna istilahan. Ya. Nasakh fi istilahan raf'ul hukmu syar'i bi khotabis syar'i. Ya. Apa artinya? Apa makna itu? Apa maknanya? Nah, coba sebutkan apa maknanya. Kuatkan suaranya ya. Ya. Terangkatnya hukum syar'i tuntutan syar'i. Disebabkan karena adanya tuntutan syar'i. Ya, karena adanya tuntutan syar'i. Ya. Jadi nasakh secara istilah itu adalah raf'ul hukmi syar'i bi khitabi syar'i. Ya. Ya. Terangkatnya hukum syar'i disebabkan oleh karena adanya tuntutan syar'i, ya. Disebabkan oleh karena adanya tuntutan syar'i bi khitabi syar'iyyin, ya. Bi khitabi syar'iyyin, ya. Ini pengertian nasakh, ya. Raf'ul hukmi syar'i bi khitabi syar'i. Ya. Pengertian nasakh secara istilah. Kalau mansukh ma makna mansukh? Ya. Al-hukmu al-murtafi'. Artinya adalah hukum yang diangkat, hukum yang dihilangkan. Ya. Coba diulang kembali. Ya, anak ustaz yang pintar ini. Ma makna. Coba sebutkan makna mansukh. Ya. Makna mansukh al-hukmu Murtafa'un. apa artinya? Hukum yang dihilangkan. Hukum yang diangkat atau hukum yang dihilangkan. Hukum yang dihilangkan. Anak-anak ayah bisa menyebutkan apa contoh nasakh dan mansukh itu dalam Quran? Contohnya, contoh nasakh dan mansukh. Ya. Contoh nasakh dan mansukh dalam Quran. Ya. Kan bisa kita lihat, contohnya surah Al-Baqarah 183 dinasakh oleh Al-Baqarah 184.
Ya. Al-Baqarah 183 dinasah oleh Al-Baqarah 187. Ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada dalil itu, kita kan wajib puasa seperti orang dulu puasa. Orang dulu itu puasanya siang malam. Ya. Sementara kita kan puasa sekarang siang saja. Kenapa kita puasa siang saja? Karena ini telah dinasakh oleh Al-Baqarah 187 yang membolehkan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri, yang membolehkan makan dan minum pada malam hari. Kalau boleh makan minum malam hari berarti siang saja puasanya, malam tidak puasa begitu. Baik anak-anak semua, sekarang ayah minta kepada anda semua untuk mendiskusikan tentang al-ara fin naskhi. Ya, coba per kelompok. Ya, per kelompok. Diskusikan. Ya. Al-ara fin naskhi. Ya. Diskusikan per kelompok karena anda semua duduknya sudah berkelompok. Sekarang diskusikan. Ya. Apa maksud dari pendapat-pendapat tentang nasakh itu? Ya. Ya. Apa maksud dari pendapat-pendapat tentang nasakh? Ditulis di buku ya. Ya, ditulis di buku masing-masing. Ya. Iya, ditulis di buku. Nah, ditulis di buku. Ya, di apa aja bukunya, buka aja bukunya, enggak perlu enggak apa ya, buka aja. Oh ya, kesimpulannya. Ya. Ya. Kemarin ayah bilang satu per kelompok atau per orang? Oh ya. Satu per kelompok ya. Silakan ya. Satu per kelompok, ya. Ya. Tuliskan maksud dari masing-masing pendapat itu. Ya. Ya. Boleh ya. Boleh. Ya. Ayah cuma kasih waktu 15 menit. Ya. Ayah kasih waktu 15 menit. Ya. 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 Kamus itu penting. Ya, kamus ada kan? Ya, coba dibuka kamusnya karena tanpa kamus akan kesulitan. Nah, kalau sering melihat kamus ya kosakatanya nanti akan bertambah dengan sendirinya. Ya. Boleh ya. Kalau ada yang kesulitan tentang makna lafaznya, boleh ditanya. Kalau ada yang kesulitan, ya. Ya. Kamus ada kan? Kamus ada. Ada kamusnya. Mana kamusnya? Ya. Jangan sendiri, ya bersama-sama, carinya bersama, diskusi ya. 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 Apa kosakatanya apa yang sulit, yang kesulitan? Ya. Ditulis di mana? Mana bukunya? Oh iya. Sekretarisnya siapa?
Apa coba lihat? Apa tuh? Oh, mustahil. Ya. Itu mustahil bagi Allah. Itu kan mengenai apa itu? Az-zuhur ba'dal khafa. Ya. Az-zuhur ba'dal khafa'i. Ya, itu kan pendapat dari orang Yahudi ya. Pendapat dari orang Yahudi. Ya. Siapa yang sekretarisnya siapa? Ah, Hafiza. Ah, siap. Sini, yang di sini ya. Ya. Nah, ini siapa sekretarisnya? Yang tukang, yang nulis siapa? Ah, ya, tulis ya. Tulis ya. Ini siapa sekretarisnya? Hafiza ya. Udah selesai menerjemahnya. Oh, iya. Dikit lagi siap ya. Hampir siap ya. Ya. Hampir siap ya. Ini sudah selesai? Sudah ya. Oh. Belum, itu namanya belum selesai. Ya, selesaikan dulu. Ya. Nah. Boleh. Siapa sekretarisnya? Eski. Nah, udah selesai Eski? Sedikit lagi. Hampir. Ya. Ya. Apa? Oh, mana tu'ala ini? Mana? Tu'allilu bil akrat. Tidak terfokus kepada satu tujuan. Ya. Baik anak-anak semua? Ya, baik anak-anak semua? Sudah selesai? Sudah, ya, sudah. Ada masih ada yang belum? Ya. Sedikit lagi ya. Nah. Ya. Oh, enggak boleh. Al-bada itu enggak boleh, ya. Yang membenarkan ar-rawafid. Rawafid itu kan juga menyimpang. Rawafid itu juga menyimpang. Artinya mereka bukan aliran yang benar gitu. Ya. Itu menyimpang ya. Kan dulu kan ayah sudah bilang ada beberapa perbedaan gitu ya. Ya, perbedaan antara Sunni dengan Syiah. Ya. Dulu kan sudah dijelaskan. Baik anak-anak semua. Diskusinya kita akhiri dan kita sekarang akan menyebutkan ya, menjelaskan hasil diskusi yang sudah dilaksanakan per kelompok. Ya. Sekarang kepada kelompok 1 dulu. Ya, melalui juru bicaranya. Ada berapa pendapat tentang nasakh yang ada dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran itu? Ada 4 ya. Ya, ini. Kelompok 1 ya. Coba kelompok 1 sebutkan ada berapa pendapat tentang nasakh sesuai dengan yang ada di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran oleh Mana Al-Qatan. Silakan sebutkan.
dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Mana Al-Qatan, pendapat tentang nasakh terdapat 4 pendapat ya. Ya, yang pertama pendapat Yahudi, Ya. yang kedua pendapat Rawafid, Ya. yang ketiga pendapat Abu Muslim Al-Asfahani, Ya. yang terakhir pendapat jumhur ulama. Kalau orang Yahudi apa pendapatnya tentang nasakh itu? Mereka tuh mengingkari tentang nasakh tersebut ya, Iya, karena iya. di dalamnya tuh ada al-bada ya. Ada al-bada. Apa itu al-bada? Al-bada itu dia tuh nampak jelas setelah sesuatu itu tersembunyi. Ya, baik, terima kasih. Luar biasa kelompok 1. Aplaus kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 2. Apa pendapat yang kedua tentang nasakh? Rawafid? Ya. Apa pendapat dari Ar-Rawafid? Pendapat Ya. kedua tentang nasakh mansukh itu Ya. dari Rafid, mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan nasakh ya. Ya, Itu mereka berlebihan. membenarkan adanya al-bada, Ya. yaitu nampak jelasnya sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Sesuatu yang nampak jelas sebelumnya tersembunyi. Jadi itu al-bada ya. Al-bada itu az-zuhur ba'dal khafa. Dan jelas Allah tidak seperti itu. Allah itu sebelum adanya alam, Allah sudah tahu semua. Ya, sudah tahu dengan manusia, dengan semua yang ada itu Allah sudah tahu. Ya, baik, terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Apa pendapat yang ketiga dari nasakh yang dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran itu? Ya. Pendapat yang ketiga yaitu Abu Muslim Al-Asfahani, Ya. yaitu membolehkan nasakh secara akal dan Ya. melarang secara syar'i. Menolak terjadinya secara Syar'i. syar'i. Dan dia menolaknya dalam Al-Quran secara khusus, Ya. berhujah dengan perkataannya. Ya, ya, Dengan ya. makna hukum-hukum Al-Quran itu tidak batal selamanya. Ya. Dan kandungan ayat nasakh adalah khusus. Dan Ya. menolak Mana Al-Qatan bahwasanya maka ayat Al-Quran tidak ada kitab-kitab terdahulu Ya. yang akan membatalkan dan tidak ada kitab yang diturunkan setelahnya yang membatalkannya. Ya, terima kasih kelompok 3. Oh, luar biasa kelompok 3. Menjelaskan secara lengkap ya. Jadi pendapat yang ketiga dikemukakan oleh Abu Muslim Al-Asfahani. Kemudian pendapat yang keempat tentang nasakh, coba kelompok 4. Pendapat yang keempat yaitu dari jumhur ulama atau pendapat ulama. Ya, mayoritas ulama. Mereka Ya. membolehkan nasakh secara akal dan Ya. membolehkan secara syar'i dengan 2 syarat. Ya. Yang pertama, perbuatan-perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dengan tujuan dan Ah, tujuan. ya. Yang kedua, nas-nas kitab dan sunnah menunjukkan kebolehan nasakh dan terjadinya. Terima kasih, luar biasa kelompok 4. Ya, luar biasa kelompok 4. Ya. Jadi pendapat yang keempat dikemukakan oleh jumhur ulama yang membolehkan terjadinya nasakh itu baik secara akal maupun secara syar'i. Coba sebutkan dalil Al-Quran yang membolehkan nasakh itu. Ya. Dalil Quran yang membolehkan nasakh. Inna kunna nastansiku apa? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Ya. Dalil Al-Quran yang memperbolehkan tentang nasab terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ya. Ya. Atau juga terdapat Ada dalil lain? Ada ya. Ya. Pada contoh sebelumnya yaitu surah Al-Jasiyah ayat 29, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Ya, ya, ya. Wa iza baddalna ayah makanu ayah. Jadi ada beberapa dalil memang dalam Quran yang membolehkan, memang yang membenarkan bahwa terjadi nasakh itu dalam Al-Quran. Dalam hadis, ya. Dalam hadis ada dalil juga yang membolehkan nasakh itu. Ada hadis? Ada ya? Ya. Coba sebutkan hadisnya. Ya, ganti-ganti lah yang bicara ya. Siapa kelompok 6 yang belum bicara? Ya, coba. Hadis dalam di Sahih apa? Ya, itu yang itu ya.
Ya. Ya. Ubay ya. Ubay, ya. La nad'u min qawli Ubay. Ya. Ya. Anna Ubayyan yakul. Apa artinya itu? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Apa artinya? Apa artinya? Apa-apa yang kami nasakh dari ayat kami atau kami ganti ya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang semisal dengannya. Jadi jelas ya. Kadang-kadang mati. Jelas ya? Ya. Baik anak-anak semua. Jadi ada 4 pendapat tentang nasakh itu, ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Yang pertama adalah dikemukakan oleh orang-orang Yahudi. Mereka hum yankiruna. Mereka mengingkari adanya nasakh itu. Kemudian yang kedua, Rawafid hum ghalu wa tawassa'u fi. Mereka berlebihan. Ya, mereka terlalu berlebihan. Kemudian yang ketiga, Abu Muslim al-Asfahani. Abu Muslim al-Asfahani yajuzu naskha aqlan wa yamna'u wuqu'ahu syar'an. Ya, membolehkan terjadinya nasakh secara akal dan menolak terjadinya secara syar'i. Kemudian pendapat yang keempat, jumhur ulama. Jumhur ulama yajuzu aklan wa wuqu'ahu syar'an, membolehkan terjadinya nasakh secara akal dan membolehkan pula terjadinya nasakh itu secara syar'i. Ya. Nah, itu anak-anak semua bisa dipahami. Apa yang sudah kita jelaskan tadi bisa dipahami. Ya. Mulai dari pengertian nasakh secara lughah, kemudian menurut istilah, kemudian pendapat-pendapat tentang nasakh. Ya. Kita ulang kembali. Apa itu nasakh secara lughah? Ma makna naskhi lughatan? Lawal bimaknal izalah. Hilang. Asani bimakna naqlu syai' min mawdu'in ila mawdu'in. Ma makna naskhi istilahan? Raf'ul hukmi syar'iyyin bi kitabi syar'i. Ya. Terangkat hukum syar'i disebabkan oleh karena adanya tuntutan syar'i. Ma maknal mansukh? Al-hukmu al-murtafi'u. Hukum yang diangkat. Hukum yang dihilangkan. Hukum yang diangkat atau yang dihilangkan. Ya. Ada berapa pendapat tentang nasakh? Ya, di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran ada 4 pendapat tentang nasakh. Yang pertama adalah pendapat yang dikemukakan oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengingkari adanya nasakh li'annahu fi za'amihim al-bada'. Al-bada' huwa az-zuhur ba'dal khafa'. Menurut orang Yahudi, nasakh itu ada al-bada'nya.
Al-bada' itu artinya az-zuhur ba'dal khafa. Jelas setelah sebelumnya itu tidak jelas. Ya. Sesuatu yang nampak jelas sebelumnya itu tidak nampak secara jelas. Dan itu mustahil Allah seperti itu. Karena bagi Allah segala sesuatunya telah bisa dilihat, bisa diketahui sebelum adanya alam. Kemudian pendapat yang kedua tentang nasakh dikemukakan oleh orang-orang Rawafid. Ya. Apa pendapat Rawafid? Mereka berlebihan. Ya, mereka terlalu berlebihan dalam menetapkan ayat-ayat nasakh itu dalam Quran. Kemudian pendapat yang ketiga, Abu Muslim Al-Asfahani. Ya. Membolehkan nasakh secara akal dan menolak terjadinya secara syar'i. Ya. Kalau menurut Abu Muslim Al-Asfahani, dalil-dalil yang ada dalam Quran itu tidak dinasakh selama-lamanya. Menurut Abu Muslim Al-Asfahani, nasakh itu sama dengan taksis. Ya. Nasakh itu sama dengan taksis. Apa itu taksis? Pengkhususan. Dulu di kelas 11 itu ada belajar tentang am wal khas, al-am wal khas. Ada lafaz itu am, dia menunjukkan kepada makna yang umum. Kemudian ada lafaz yang mentaksisnya, ada lafaz yang mengkhususkannya. Contohnya wal asri innal insana lafi khus. Innal alif lam pada al insan itu menunjukkan kepada makna yang umum. Artinya apa? Demi masa sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan merugi. Alif lam pada al-insan itu menunjukkan kepada semua manusia. Itu am. Lalu kemudian taksis, datang pengkhususan dengan istisna, dengan illa. Illallazina amanu, itu taksis itu. Semua orang merugi kecuali yang pertama illallazina amanu, orang yang beriman. Yang kedua wa amilus sholihat, orang yang beramal saleh. Yang ketiga watawasau bil haq watawasau, ya, itu orang yang tidak merugi itu. Jadi menurut Abu Muslim Al-Asfahani, ayat-ayat nasakh itu sama dengan ayat taksis. Dan pendapat yang keempat dikemukakan oleh jumhurul ulama. Jumhur ulama membolehkan terjadinya nasakh secara akal dan membolehkan nasakh secara syar'i. Karena ada dalil-dalil dalam Quran yang memang membolehkan terjadinya nasakh itu. Di antaranya apa? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha, dan ayat-ayat yang lain serta dalam hadis-hadis yang lain. Baik anak-anak semua, barangkali demikian pertemuan kita pada kesempatan ini, dan ayah berharap kepada anak-anak semua untuk mengulang-ulang kembali. Apalagi buku kita kan berbahasa Arab. Ya, berbahasa Arab. Jadi harus sering mengulang, ya, bawa kamus. Kalau ada kosakatanya yang tidak bisa dipahami, lihat kamus atau tanya sama ayah atau tanya sama guru-guru yang lain. Ya. Tetap semangat dalam belajar. Ya, semangat dan semangat. Ya. Tidak ada pilihan lain. Pilihannya adalah semangat dan semangat. Ya, pilihan belajarnya 3 itu saja. Yang pertama, semangat. Yang kedua, semangat. Yang ketiga, semangat. Ya, apalagi anak-anak ini sudah kelas 12. Sebentar lagi akan masuk ke perguruan tinggi. Ya. Tidak sampai 1 tahun lagi sudah jadi mahasiswa. Ya. September tahun depan sudah mahasiswa, sudah kuliah ini. Ya, September tahun depan. Ya, sebentar lagi akan ikut ujian akhir madrasah. Ya. Jadi banyak mengulang, banyak membaca, ya, banyak mentelaah, ya. Banyak berdiskusi, banyak bertanya dengan diskusi dengan sesama atau dengan guru-gurunya.
Baik, barangkali demikian saja. Ya, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Masih tetap tenang. Oh. Baik. Apa? Baik, anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.